pikirannya diajak hanya untuk menyadari nafas. Sekarang tarik nafas masuk lewat hidung, pelan-pelan. Terasa nyaman, terasa dingin, udara menyentuh bulu-bulu di dalam hidung. Pada saat nafas masuk, energi semesta tanpa batas masuk. Boleh stop kejap tadi, sekejap je. Dan pada saat nafas keluar, endapan emosi ikut keluar bersama nafas. Dan pada saat nafas masuk, ruang kelimpahan semesta tanpa batas masuk lewat hidung bersama nafas. Dan pada saat nafas keluar, kemarahan, kesedihan ikut keluar bersama nafas. Dan sekali lagi kita rasakan Pak Eko, nafas Pak Eko masuk. Pak Eko mulai merasakan nggak ada dingin gitu di hidung? Terasa nggak ada udara yang masuk? Ada nggak? Terasa Teh. Oke. Pak Eko dan teman-teman semua, tahu nggak? Nafas inilah yang menjembatani Pak Eko dengan semesta tanpa batas. Bukankah lewat nafas ini Pak Eko dan teman-teman terhubung dengan semesta tanpa batas? Pentingnya kita sadar untuk menyadari nafas. Betapa kita terhubung sama semesta yang begitu luar biasa, memberikan kita kehidupan, memberikan kita rezeki. Bahkan untuk menyadari nafas, kadangkala kita lupa. Nafas-nafas saja gitu. Gak pernah kita sadari bahwa ternyata kita terhubung dengan semesta tanpa batas ini lewat nafas. Kak Eko udah mulai bisa merasakan nggak ada ketenangan masuk ke dalam lewat nafas dari energi semesta ini? Ada nggak kerasa? Sudah Kak. Sudah Teh. Oke. Pak Eko dan teman-teman, Pak Eko dan teman-teman tahu nggak? Bukankah Pak Eko dan teman-teman semua saat ini, saat menyadari nafas masuk, sadari nafas itu masuk, bukankah lewat nafas Pak Eko dan teman-teman bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Allah lewat nafas, lewat rasa. Ada rasa kasih nafas yang begitu dalam dirasakan pada saat ini. Bukankah nafas ini yang menghubungkan kita dengan Sang Pencipta lewat nafas? Pada saat nafas masuk, energi semesta masuk, dia masuk ke kepala kita, mendinginkan kepala kita. Tiba-tiba kepala kita dingin, enak sekali. Dan tubuh kita damai, kaki kita menyebar ke seluruh tubuh, ke seluruh sel-sel tubuh kita. Cinta murni tanpa batas masuk. Kedamaian masuk. Energi kelimpahan masuk. Dan pada saat nafas keluar, bayangkan dan rasakan oleh Pak Eko dan teman-teman semua, endapan emosi, ketakutan, kebingungan, kekhawatiran keluar bersama nafas. Terurai, keluar, kembali ke cinta murni tanpa batas. Sekarang kita mulai melakukan proses releasing yang pertama untuk judul putus asa. Teman-teman semua, lakukan proses releasingnya atau proses pelepasannya dengan welas asih ya. Dengan cinta. Oke. Diwakili oleh Pak Eko dan teman-teman yang mau menjawab. Sekarang putus asa. Pak Eko dan teman-teman semua, pernah ada nggak emosi rasa putus asa yang terjadi pada saat kita flashback ke rentan waktu awal Pak Eko di dalam kandungan ibu, lalu lahir, lalu umur setahun, 2 tahun, SD, SMP, SMA, atau sampai di titik sekarang. Pernah ada nggak teman-teman semua, Mbak Risa, pernah ada nggak rasa putus asa, emosi putus asa ini? Ada nggak pernah terasa atau dirasakan dalam kehidupan ini? Ada nggak Mbak Risa? Pernah Teh. Ada. Oke. Boleh nggak diizinkan
rasa putus asanya ini, emosi putus asanya ini, boleh nggak diizinkan hadir naik ke permukaan? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Oke. Boleh. Berikan dia ruang yang luas, hadirkan naik ke kesadaran. Sekarang lihat lagi rasa itu. Boleh nggak Teresa, Pak Eko duduk dulu sama emosi itu? Rasakan dia ada, sambut dia. Sekarang rasa putus asa ini mau Teresa sama Pak Eko pegangin terus atau boleh diizinkan untuk dilepas, teman-teman? Diizinkan untuk dilepas. Oke, mau ya Lepas. dilepas? Mau. Mau dilepas. Kapan? Sekarang. Sekarang. Oke, sekarang lihat lagi apakah Pak Eko dan teman-teman emosi itu atau Pak Eko dan teman-teman adalah yang sadar melihat bahwa emosi itu ada. Emosi itu atau yang sadar? Yang sadar bahwa emosi itu ada. Oke, good. Sekarang masuk yang kedua, rasa sedih. Sedih, kecewa, sedih. Pernahkah dalam kisah teman-teman semua, Mbak Risa, adakah kesedihan di masa kecil yang belum dilepas? Ada. Boleh nggak diizinkan hadir naik ke permukaan, Mbak? Boleh. Sekarang lihat lagi rasa sedih itu. Boleh nggak Mbak duduk dulu bersama rasa itu? Bukankah rasa itu gambaran dari cinta murni tanpa batas juga ya Mbak? Sekarang boleh nggak Mbak Risa terbuka pada sebuah situasi bahwa bukankah Mbak Risa yang 100% bertanggung jawab terhadap rasa itu Mbak? Iya. Oke. Sekarang boleh nggak disambut rasa itu? Bahwa dia ada. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Boleh nggak Pak Eko, teman-teman semua, rasa sedih ini mau dipegangin kah atau boleh nggak diizinkan dilepas? Boleh diizinkan dilepas. Diizinkan dilepas. Ibu Dahlia mau nggak melepas rasa sedih ini? Mau. Kapan? Sekarang. Oke. Sekarang lihat lagi. Apakah Ibu Dahlia dan teman-teman adalah rasa sedih itu atau yang sadar bahwa rasa sedih itu ada? Sadar. Yang sadar rasa sedih itu ada. Oke. Sekarang masuk yang ketiga, rasa takut. Pernahkah teman-teman semua mengalami ketakutan yang teramat sangat takut? Takut kehilangan, takut ditagih utang, takut ketemu mantan, atau takut, atau takut sama masa depan? Boleh nggak diizinkan hadir naik ke permukaan rasa takutnya? Boleh nggak Mbak Afiani? Boleh, Mbak. Oke. Sekarang boleh nggak Mbak duduk dulu berdamai dengan rasa takut itu? Duduk dulu sejenak sama rasa itu. Bahwa rasa itu cuma mau pulang ke cinta murni tanpa batas saja dia. Boleh nggak disambut rasa takutnya, Mbak? Boleh, Mbak. Oke. Sekarang rasa takutnya mau dipegangin terus atau boleh dilepas sama teman-teman semua? Lepas, Mbak. Oke. Mau nggak dilepas? Mau. Mau. Kapan? Sekarang. Sekarang lihat lagi, apakah Mbak rasa takut itu atau Mbak yang sadar bahwa rasa takut itu ada? Ada rasa takut itu ada. Oke. Sekarang lihat lagi emosi yang keempat, nafsu atau keinginan. Ada nafsu atau keinginan di sini. Oke. Pernah nggak dalam kehidupan kita ada keinginan yang belum tercapai? Pengen gitu, Ada. belum tercapai. Ada nggak, Pak Eko? Ada. Oke. Sekarang rasa inginnya itu boleh nggak diizinkan hadir naik ke permukaan? Izinkan. Boleh. Boleh. Nah, sekarang rasa inginnya ini boleh nggak dilepas? Boleh. Kita serahkan ke semesta aja yang tahu prosesnya merealisasikan itu. Mau nggak dilepas? Mau. Kapan? Sekarang. Sekarang kita lihat lagi, Mbak Afriani kah rasa ingin-ingin ini atau Mbak Afriani dan Pak Eko yang sadar bahwa ini semua ada? Sadar bahwa ini semua ada. Oke. Sekarang lihat lagi yang kelima, yaitu marah, kemarahan.
Pernah nggak dalam hidup eh, Pak Eko atau Mbak Undari, pernah nggak mengalami kemarahan yang dipendem gitu? Marah tapi cuma di dalam hati aja dipendem. Pernah nggak? Iya, Pernah. Pernah. sering banget. Sering. Oke, sering. Oke. Sekarang boleh nggak Mbak Undari, rasa marahnya diizinkan hadir naik ke permukaan? Boleh nggak? Izinkan hadir naik. Boleh nggak? Ke kesadaran. Dari bawah sadar, naikin ke kesadaran. Munculin rasanya. Boleh nggak? Teman-teman semua. Biar nggak looping. Kalau nggak diikhlasin dilepas, dia terjadi lagi sama orang baru nanti di masa depan. Ya, boleh nggak Mbak Undari duduk dulu sama rasa marah itu? Mbak Risa duduk bersama rasa marah itu, berdamai dulu sama itu, karena dia bagian dari manifestasi cinta murni tanpa batas juga. Bukankah lewat semua deretan cerita yang nggak enak ini, bahkan kemarahan ini, bukankah hikmahnya Pak Eko, Mbak Risa, Mbak Undari jadi ketemu materi ini ya? Jadi Iya. ketemu kelimpahan ini ya? Jadi ketemu Iya. solusi ini ya? Jadi sebenarnya masalah Iya. itu jelek atau gimana? Oh, berkah. Ya. Sekarang Hikmahnya. boleh nggak kemarahannya itu kita ikhlasin aja? Boleh nggak Pak Edi? Pak Edi Suyanto, Bekasi ya Pak? Ya, Bu. Pak Edi, pernah punya rasa marah di masa lalu yang belum dilepas nggak Pak Edi? Masa lalu sampai masa sekarang, Bu. Aduh. Sekarang kalau kita lihat cermin semesta tadi, dia datangnya dari mana? Pak Edi mau pegangin terus atau mau dilepas? Lepasin, Bu. Sekarang, Bu. Biar kelimpahannya datang ya. Mohon bisa. Sekarang boleh nggak rasa marah ini disambut dulu? Nggak usah pakai emosi, pakai welas asih. Sambut kayak Pak Edi nyambut bonus duit gitu. Sambut. Boleh Boleh, nggak Bu. sambut juga kemarahan ini? Nggak usah Boleh, Bu. terlalu serius. Boleh. Seru-seruan aja. Boleh, Bu. Boleh, Bu. Boleh. Boleh. Sekarang boleh nggak teman-teman kemarahan yang bertahun-tahun ada, boleh nggak dilepas? Pak Edi, Boleh. Boleh. Pak Eko, Boleh. teman-teman. Mbak Boleh. Linda, boleh nggak kemarahannya dilepas? Boleh. Boleh, Mau Mbak. nggak dilepas? Mau. Mau Kapan? Kapan? sekarang. Sekarang. Sekarang lihat lagi, apakah Pak Edi kemarahan itu atau Pak Edi yang sadar bahwa kemarahan itu ada? Saya sadar bahwa kemarahan itu ada, Bu. Oke, good. Sekarang masuk yang keenam, emosi yang keenam, yaitu rasa bangga. Pernah nggak Mbak Aslinda, Mbak Risa, Pak Eko, atau Pak Edi merasa gini, kalau bukan gue tuh nggak bisa itu. Nah, pernah nggak gitu? Pernah, Bu. Pernah. Pernah. Kalau bukan aku, kata Mbak Aslinda, nggak bisa gitu. Atau kalau bukan karena doa aku, ya. Kalau ibu-ibu kan suka gitu tuh biasanya. Ya, ya Bu Dahlia, bener nggak suka gitu ya? Aku juga sama suka gitu. Iya. Nah, rasa bangga-bangga itu boleh nggak diizinkan hadir naik ke permukaan? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Sekarang boleh nggak diizinkan untuk dilepas? Boleh. Mau nggak dilepas? Mau. Mau. Kapan? Sekarang. Sekarang. Sekarang lihat lagi, apakah Pak Edi dan teman-teman rasa bangga itu atau Pak Edi dan teman-teman adalah kesadaran atau yang sadar melihat Yang bahwa sadar, Bu. emosi itu ada? Yang sadar Oke, lah. good. Karena kalau yang sadar itu pasti akan berkelimpahan. Iya, Bu. Sadar, Bu. Udah berubah nih, udah ada quantum jam, udah berubah dari yang lama sedih-sedih jumping ke kesadaran sekarang gitu. Nah, Iya, sekarang Bu. kita lihat bahwa yang 1 sampai 6 tadi itu emosi yang negatif dan dia terurai pada saat dilepas. Sekarang energi yang positif, keberanian, penerimaan, dan kedamaian. Ya, ini sangat dibutuhkan dalam menjalankan hidup. Untuk Teh Risa tadi butuh keberanian, butuh penerimaan, dan butuh kedamaian. Nah, sekarang dirasa keberanian. Boleh nggak flashback lagi ke masa lalu, masa kecil? Ada nggak rasa keberanian di dalam diri kita? Boleh nggak diizinkan hadir naik ke permukaan? Keberaniannya, boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Untuk tete-tete yang lain, Mbak Titi, Ibu Almera, untuk Mas Nur, boleh nggak keberaniannya ini
diizinkan untuk dilepas, biar dia berekspansi membesar. Kita berani melewati ini semua, kita berani karena kita tahu di dalam sini semua solusinya ada. Boleh nggak diizinkan rasa keberaniannya dilepas? Boleh. Boleh. Mau nggak dilepas? Mau. Apa? Sekarang. Kita lihat lagi, apakah teman-teman emosi berani itu atau yang sadar melihat rasa keberanian itu ada? Si berani. Yang Yang ada. Oke. Sekarang yang ke-8 yaitu penerimaan. Dalam hidup apapun yang terjadi naturalnya itu flowing atau diterima. Nah, rasa penerimaan ini dibutuhkan untuk pada akhirnya berekspansi membesar agar kita mencintai kehidupan ini, menerima segalanya apa adanya. Boleh nggak diizinkan rasa penerimaannya ini diizinkan untuk hadir naik ke permukaan? Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak diizinkan untuk dilepas? Boleh. Boleh. Mau nggak dilepas? Mau. Kapan? Sekarang. Sekarang kita lihat lagi, apakah kita emosi penerimaan itu ataukah kita yang sadar bahwa penerimaan itu ada? Yang sadar. sadar. Penerimaan itu ada. Oke, sekarang yang terakhir, rasa damai, bahagia, cinta murni tanpa batas. Boleh nggak diizinkan hadir? Udah mulai hadir belum? Rasa damai, tenang, happy. Kan udah melepas nih, yang jelek-jeleknya tadi udah dilepas istilahnya. Udah mulai ada hadir nggak rasa kedamaian di hati? Udah belum? Ada. Ada. Mulai tenang, Mbak. Oke, good. Sekarang boleh nggak diizinkan hadir naik ke permukaan? Rasa kedamaian, cinta, tenang, boleh nggak diizinkan naik? Ya, kesadaran, boleh. Boleh ya, diizinkan untuk berekspansi membesar gitu loh. Kedamaiannya, Boleh. kesenangan, cintanya kayak bulat gede gitu. Cintanya tuh melebar, bahkan keluar dari tubuh kita, memberikan vibrasi ke lingkungan kita. Boleh nggak diizinkan berekspansi membesar? Boleh. Cinta ini pun harus dilepas agar dia membesarnya lebih besar lagi vibrasinya. Boleh nggak dilepas? Boleh. Mau nggak dilepas? Mau. Kapan? Sekarang lihat lagi. Teman-teman semua apakah emosi cinta damai itu atau yang sadar melihat itu semua ada? Yang melihat semua itu ada. Oke, sekarang aku mau nanya Teh Risa. Dari proses releasing ini atau teman-teman semua, apa yang dirasain sekarang? Udah lebih lega kah? Atau masih ada sisa-sisa kesal? Masih ada sisa-sisa atau gimana? Udah lega? Masih ada sisa-sisa. Yang masih ada sisa siapa? Pak Eko. Aku masih, Mbak. Mas Nur, masih ada sisa? Siapa Masih. lagi yang masih? Masih, Bu. Pak Edi masih? Masih, Bu. Oke. Nanti cara melepas pakai cara ruang ini itu yang akan dilakukan dalam setiap hari ya. Oke, kita pakai cara 3 level tadi ya. Ini masih ada sisa-sisanya kan. Emosi yang tadi, kemarahan, kesedihan, ketakutan yang tadi udah kita lewati kan masih ada nih. Masih kerasa kesel gitu sisa-sisanya. Bisa nggak teman-teman semua bikin video dalam pikiran? Bayangkan kita adalah tuan rumah bagi rumah kita, ada rumah putih gitu ya, kita tuan rumahnya, dan emosi kesel, sebel, marah, khawatir itu kayak awan hitam, dia seperti tamu. Jadi ada kita tuan rumah, terus ada tamu. Tamunya itu adalah emosi-emosi itu. Emosi kesel, sebel, bayangin warnanya seperti kumparan awan hitam. Ya. Sekarang si tamu kemarahan, kesedihan, kekhawatiran, kebencian, ketakutan, kira-kira di rumahnya Pak Eko nih sama di rumahnya Teresa, sama di rumahnya Pak Edi, di rumahnya Bu Dahlia, udah berapa lama ya? Udah lama, Bu. Udah lama. Setahun, 2 tahun? Udah lama banget, Bu. Puluhan tahun. Dari kecil sampai Iya, Bu. tua. Dari kecil kata Bu Dahlia. Sama kayak Yang berasa teman-teman 4 yang lain. tahun, Bu. Sekarang Bu Dahlia tamunya ini berupa awan hitam emosi ini mau tetap tinggal di situ atau boleh diizinkan kembali ke asalnya, ke cinta murni tanpa batas? Keluar lewat Kembali. pintu depan. Diizinkan kembali ke asalnya. Diizinkan Kembali ke kembali asalnya, ke asalnya. terurai ke alam semesta.
Yes, biar dia terlepas, terurai kembali ke cinta murni tanpa batas, tidak looping lagi, gitu kan? Ya. Sekarang kita lihat, ada emosi, ada wantingnya juga. Sekarang emosi-emosi ini boleh nggak diizinkan dilepas sebagai awan hitam nanti keluar lewat pintu depan? Boleh nggak, teman-teman? Boleh. Boleh. Ada keinginan di balik emosi ini, pengen ngontrol, misalnya kayak Pak Edi, harusnya nggak gitu, bener nggak Pak Edi? Nah, Iya, Bu. keinginannya itu boleh nggak juga dilepas keinginannya, teman-teman? Boleh, Bu. Nah, ada Boleh. dua nih ya, ada emosi, ada keinginan, boleh dilepas. Sekarang di balik itu semua ada identifikasi diri, ada ego. Aku nih yang tersakiti, aku nih yang kesel, kata Teresa, aku yang sedih misalnya. Nah, si ego aku ini boleh juga nggak dilepas? Boleh, Bu. Oke, sekarang kita buat video di dalam pikiran, ada awan hitam, dia adalah tamu di dalam kehidupan kita adalah tuan rumahnya. Awan hitam emosi, keinginan, dan juga ego jadi satu berupa awan hitam. Merem, bikin video dalam pikiran, izinkan dia keluar lewat pintu depan. Keluar lewat pintu depan. Bikin video dalam pikiran. Yang santai aja bikinnya, oke? Sampai kosong, Pak Edi, ya. Sampai awan hitamnya itu pelan-pelan keluar pintu depan, sampai kosong. Kalau udah kosong, Pak Edi dan teman-teman tanya lagi ke dalam, masih ada nggak ya tamunya, gitu ya. Oke, cek lagi semua ruangannya, cek lagi. Awan hitam emosi, keinginan, ego yang merasa jadi korban masih ada nggak? Kalau nggak ada, cek lagi. Bayangkan awan hitamnya jalan keluar lewat pintu depan dan rumah kosong bersih sampai kosong. Oke? Sampai kosong. Sekarang teman-teman bikin video dalam pikiran. Sampai kosong. Emosinya, keinginannya, egonya keluar pintu depan sampai kosong. Merinding, Bu. Iya. Nanti ada sensasi-sensasi di tubuh. Ada pegal, ada mual, ada pengen muntah, macam-macam. Karena ini proses melepas. Izinkan dia lakukan dengan welas asih, nggak usah pakai marah. Ya. Karena dia adalah bagian dari cinta murni tanpa batas. Dia yang udah bertahun-tahun, mau pelukan dulu, say goodbye, nggak apa-apa. Kan udah bertahun-tahun tamunya ada di situ. Ya, anterin sampai pintu depan Pak Eko. Ya, Mas Nur, Iya. Mbak Putri, Udah pergi sendiri. oke, udah keluar lewat pintu depan, Oke. cek ulang lagi, pelan-pelan, tanya lagi ke dalam, masih ada nggak ya tamunya? Mau kembali terurai ke cinta murni tanpa batasnya semesta yang penuh cinta. Nggak perlu dimarahin, nggak perlu disesalin, nggak perlu didorong, nggak perlu, lakukan dengan welas asih. Lakukan dengan welas asih. Pelan-pelan. Take your time. Make a video in your mind. Kalau udah selesai, kasih tahu aku. Mbak Jelita, pelan-pelan aja ya. Izinkan awan hitamnya keluar lewat pintu depan. Dianterin sampai pintu boleh. Udah, Mbak. Udah. Ya. Oke.